Kenapa kemudian tidak sesuai dengan klaim bahwa bansos itu by name by address? 4 orang menteri ini nampaknya akan kesulitan untuk menjawab itu. Lalu yang paling menarik perhatian saya, dan kayaknya ini menjadi satu kunci permasalahan dari sidang sengketa Pilpres kali ini, yaitu bantuan El Nino atau bantuan pangan El Nino yang kemudian diproyeksikan atau diulur-ulur terus sampai kemudian Juni 2024 gitu ya. Karena ada peluang Pilpres 2 putaran gitu ya sampai bulan Juni, sampai kemudian bansosnya juga diperpanjang sampai bulan Juni. Menyebutkan menolak seluruhnya itu. Kenapa nggak menolak sebagian misalnya? Sehingga melankoli itu masih ada sedikit obat. Jadi menolak seluruhnya artinya mengabaikan semacam tuntutan etis dari masyarakat. Tapi itu saya paham karena MK akan bilang itu bukan kewajiban kami untuk memeriksa soal etis dari justice atau injustice. Tetapi ada soal yaitu bahwa dengan ucapan itu menolak seluruhnya, maka kimia yang terpisah hari ini ini menarik karena bantuan pangan karena alasan El Nino itu ternyata berdasarkan peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022. Ini menarik perhatian gitu ya, karena kalau perpresnya tahun 2022, kenapa kemudian ini dijadikan dasar untuk memperpanjang bantuan pangan tahun 2024? Harusnya kan dibuat perpres baru saja gitu ya. Dan yang paling menarik dari kesaksian Ibu Sri Mulyani yang mungkin ini juga luput dari perhatian banyak orang, yaitu proses pengesahan atau rapat-rapat terbatas yang dilakukan oleh Presiden dengan para menteri antara 0102 akan tetap berlanjut karena menolak seluruhnya. Kalau temanya rekonsiliasi, mestinya ada semacam garansi baik di dalam wording maupun di dalam bahasa tubuh dari MK, tapi itu nggak terjadi. Jadi justru MK mengukuhkan kembali bahwa tidak mungkin rekonsiliasi itu berlaku karena MK sebagai katalisator justru menolak seluruhnya itu. Ini masalah pengabaian tuntutan etis belum ke Mas Budiman, Iya. atau memang fakta-fakta persidangannya yang tidak bisa akomodasi Ya memang yang Anda itu kan saya katakan katakan tadi, akhirnya MK kembali pada fungsi primernya, yaitu untuk kemudian merumuskan bantuan pangan yang benar-benar dipermasalahkan oleh 01 dan 03, karena bantuan pangan ini dilaksanakan bulan Januari sampai bulan Juni 2024, dan ternyata berdasarkan pengakuan Ibu Sri Mulyani ini memang diproyeksikan pada 16 November 2023 atau rapat terbatas dilaksanakan 16 November 2023, dan itulah kemudian membuat bantuan pangan ini diperpanjang gitu ya sampai kemudian Desember dan kemudian Januari sampai Juni 2024. Yang luput dari perhatian banyak orang, keputusan atau rapat terbatas untuk memperpanjang bantuan pangan ini terjadi pada tanggal 16 November 2023. itu menjadi formalistik bahkan legalistik gitu. Kalau dalilnya tidak bisa dibuktikan ya kami tolak. Jadi MK tidak memakai kesempatan untuk melakukan yang minggu lalu saya sebut judicial activism, yaitu mencari. Karena ini adalah soal bukan sekedar hitung-hitungan hukum, tetapi ada etik yang luka pada publik. Apalagi di awalnya sudah diterangkan bahwa 01 menganggap bahwa dalam demokrasi kecurangan itu dibenarkan. Atau 3 hari setelah penetapan Capres-Cawapres oleh KPU, sehingga ini kemudian perlu untuk ditanyakan oleh Hakim MK lebih lanjut. Saya memprediksi bahwa sidang sengketa Pilpres di MK ini akan memanggil tim BMKG untuk mengklarifikasi soal besar atau resiko El Nino di 2024. Karena berdasarkan laporan BMKG, El Nino di bulan Januari sampai bulan Februari itu cenderung rendah dan bahkan stabil di bulan Maret dan setelahnya. Sehingga kalau kemudian masih ada bantuan pangan dari Januari sampai bulan Juni, ini patut dipertanyakan gitu ya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan kepentingan-kepentingan yang mana gitu ya. Pelajaran pertama adalah bagaimana supaya curang. Kan itu terucapkan kan. Kan mestinya itu membawa semacam getaran psikis pada Hakim MK untuk mengatakan, oke, kami akan bijak karena itu adalah problem etis luar biasa.
Karena itu dalil utamanya boleh dan dianjurkan untuk berbuat curang dalam demokrasi. Diajarkan. Oleh karena itu sejak sekarang orang oke, kalau begitu nanti 2020 ada pilkada serentak, mari kita sama-sama buat curang. Karena MK tidak kasih semacam wisdom terhadap public claim.